Lalu apa sebenarnya saudara pesan yang ingin disasar SBY lewat Twitter pasca permintaan maaf Basuki Cahayapurnama yang telah diterima oleh Ma'ruf Amin? Kami membahasnya bersama Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Maman Imanul Haq. Terima kasih Kiai Maman. Terima kasih. Informasi di Kompas Petang. Saya tanya dulu, apa yang selama ini disampaikan baik oleh Twitter Pak SBY maupun oleh beberapa netizen bahwa ada penyadapan atau ada penguntitan komunikasi, percakapan dan sebagainya apapun namanya terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bagaimana PBNU melihat hal ini? Ya, kita bisa berangkat ketika beliau setelah 7 jam ada di pengadilan, lalu beliau hadir di acara puncak Harlah NU ke-91. Oke, apa artinya itu? Artinya, beliau tetap hadir di acara kami dalam keadaan tegar dan justru memberikan semangat kepada kita yang muda-muda. Semangat apa itu? Yang pertama, semangat bahwa sebagai warga negara, Kiai Ma'ruf Amin tetap melalui proses itu. Beliau datang sendiri tanggung jawab atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Sebagai warga negara biasa. Sebagai warga negara yang tanggung jawab, tegar, dan punya argumen yang kita harus hargai. Tidak bawa orang begitu banyak, tidak bawa massa, dan lain sebagainya. Tentu sebagai warga Nahdliyin di mana beliau adalah ulama, kita menghormati itu. Ikuti proses hukum dan kita profesional, berani untuk bertanggung jawab. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa jawaban-jawaban beliau mungkin di sidang. Oke. Harus juga menjadi clear nanti di sidang-sidang berikutnya. Jangan sampai lalu sesuatu yang itu seharusnya selesai di persidangan, tiba-tiba dibawa keluar kepada urusan-urusan bersifat politik. Sehingga bagi kami, kicauan siapapun atau serangan-serangan dari Twitter dan lain sebagainya, tentu ada 2 hal yang ingin saya katakan. Bahwa jangan sekali-kali proses pengadilan, politik, right, dan lain sebagainya, itu mengalahkan ada tata norma, ya, ada etika. Saya ingin tanya dulu, tadi Anda sebutkan bahwa pernyataan Kiai Ma'ruf harusnya selesai di sidang. Yang mana yang belum selesai? Ya, misalnya orang menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba beliau dituduh bohong, seperti itu harus diselesaikan di sidang dong. Termasuk soal sadap menyadap itu. Bukan diselesaikan lewat perang-perang di media dan lain sebagainya. Tapi kan Kiai Ma'ruf hanya hadir sekali. Menurut rencana ya, tidak ada rencana kemudian hadir kembali. Bagaimana kemudian menjelaskan itu di sidang? Nanti di sidang ada kesimpulan. Di sidang ada pledoi. Sehingga sesungguhnya pihak dari Pak Ahok dan tim itu betul-betul tidak lalu di sana langsung dicecer kepada Kiai Ma'ruf Amin. Ada cara yang lebih santun sesuai dengan etika Indonesia. Sehingga itu jelas gitu. Anda mau mengatakan bahwa substansi soal pertanyaan Ahok dan pengacara Ahok nggak ada masalah, tetapi hanya caranya yang bermasalah. Mungkin gitu ya, caranya bermasalah. Bagi kami sebenarnya, kalau Kiai Ma'ruf sendiri, dia dengan tenang ketika itu, dengan tenang mengatakan, oke, kita lihat aja pengadilan itu, bagaimana memutuskan. Toh nanti hasil akhirnya itu di pengadilan. Ini negara hukum. Ini negara di mana kita sudah percaya bahwa hukum itu akan menyelesaikan, kita serahkan ke hukum. Jangan lalu ada embel-embel lain-lain yang justru substansi dari hukum itu. Saya ingin masuk kepada poin itu. Saya akan bacakan lagi sebelum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama telah menyampaikan permohonan maaf pada Ketua Majelis Ulama Indonesia pasca sidang ke-8 kasus dugaan penodaan agama. Ma'ruf Amin pun telah memaafkan Ahok. Dan kemudian ada pernyataan yang sebelumnya dianggap oleh sebagian besar warga Nahdlatul Ulama menyinggung Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tentu ini ada pertanyaan, ada kearifan lokal, ada tradisi, ada kultur budaya di NU. Anda bisa menceritakan bagaimana kemudian itu dianggap sebagai satu hal yang menciderai norma di Nahdlatul Ulama. Oke, kita di Nahdlatul Ulama ada values, ada nilai-nilai yang harus ditaati. Secara sadar itu membangun apa yang disebut oleh Hasan Hanafi mahzunun nafs, sebuah kepribadian dari dalam. Yang pertama adalah bahwa kita harus punya ketakziman kepada kiai. Ketakziman kepada kiai adalah harga mati bagi kami para santri. Takzim itu hormat. 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 Nah, termasuk husnuzon di dalamnya. Tetapi yang kedua, kami pun selalu ingin memberikan ruang bagi orang yang membenci kami untuk punya argumen. Kenapa Anda membenci kami? Kenapa Anda melakukan itu? Nah, ketika itu kita akan siap memaafkan. Jadi, tapi kan bukan berarti Ahok dan pengacara membenci
membenci Ma'ruf Amin kan? Iya, tetapi kata-kata itu sangat tidak sopan dalam konteks pesantren. Oke. Ketika itu di pengadilan, maka tentu nanti pihak timnya Ahok menjelaskan itu bahwa ini pengadilan, bahwa kami dan lain sebagainya, dan buktinya sudah terbukti. Walaupun saya ketua lembaga dakwah di PBNU membuat pernyataan agak keras, lalu ansor begitu pula, tetapi tidak ada penyerangan, tidak ada balasan caci maki dan sebagainya. Justru kami ingin negara ini kembali kepada momen bahwa seorang yang dipanggil ke pengadilan, dia akan datang sendiri melalui proses sebagai warga negara, tidak perlu bawa masa banyak, satu. Yang kedua, kita hormati itu, jangan ada intervensi dari manapun, sehingga dengan itu kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan NU sangat menghormati proses hukum. NU adalah gerakan civil society yang besar, ingin tegaknya Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai demokrasi, salah satunya penegakan hukum. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya rasa kita harus menghormati Kiai Ma'ruf Amin. Kita pun ingin mendengar bagaimana tim dari Ahok, kalau mereka sudah minta maaf dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar karena takut suaranya jatuh, tetapi memang ini adalah nilai tradisi lokal yang sangat baik bernama Indonesia. Kita selalu ada upaya untuk saling memaafkan. Gitu. Ya. Kaitan dengan itu, hari ini, malam ini ada istighosah yang digagas oleh Nahdlatul Ulama. Kabarnya Ahok juga akan datang ke situ. Anda mendengar itu? Ya, saya dengar beritanya kan. Saya benar beritanya ada dari WA dan lain sebagainya. Anda juga akan hadir? Kenapa? Anda juga akan hadir? Saya nggak hadir jelas. Oke. Tentu bukan karena apa-apa kan. Karena itu warga yang bikin, tidak ada undangan untuk kita secara resmi. Jadi itu bukan atas nama NU? Bukan atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan atas nama PWNU. Struktur kita di NU itu tegas bahwa kita ingin menjadikan pilkada ini menjadi sebuah ajang konsistensi dan kompetisi orang yang terbaik yang memimpin Jakarta. Kita tidak ingin hadir dukung-mendukung, tetapi kita ingin memberikan semacam tausiah. Anda kalau ingin menang, tidak perlu menghujat orang lain. Anda kalau ingin menang, tidak perlu mencaci maki pihak lain. Tunjukkan idemu, tunjukkan gagasanmu, tidak perlu mengerahkan buzzer-buzzer untuk mencaci maki lawan musuhmu. Jadi yang istighosah sekarang tidak ada kaitan dengan NU, hanya tidak warganya. ada kaitan dengan struktur Nahdlatul Ulama. Kalau Mas Aiman misalnya warga NU lalu membuat spanduk atas nama NU di sini misalnya, kita hormati juga, hargai. Berdoa kok nggak boleh. Seperti itu. Kita menghormati orang doa, paling tidak doanya ya untuk ketenangan DKI. Saya rasa DKI butuh pemimpin yang memberikan warna lain gitu. Karena di media yang beredar adalah ini merupakan gagasan dari Nahdlatul Ulama. Sekali lagi NU selalu menjaga jarak dari politik praktis. Kalau personal warga NU, Nahdiyin, kita nggak bisa maksa. Termasuk waktu itu klaim di situs Partai Demokrat yang menyatakan bahwa PBNU, Pak Kiai Ma'ruf Amin mendukung pasangan nomor 1 itu juga tidak benar. Kalau personalnya mungkin. Tetapi sekali lagi, tidak ada pernyataan dari PBNU mendukung salah satu calon. Kita ingin selalu, bagaimana lihat Ketua Umum PBNU, Kiai Said Akil Siraj, selalu menekankan pentingnya nilai. NU berjuang untuk menetapkan sebuah nilai. Bagaimana seorang calon pemimpin adalah orang yang jujur, pekerja keras, punya dedikasi, dan mencintai Indonesia. Jadi kalau Pilkada DKI bukan soal siapa, tetapi apa yang ia akan perjuangkan. Nilai yang dilihat. Nilai, karena orang miskin masih banyak. Orang-orang kesusahan masih banyak. Kita ingin punya wajah bukan hanya sekedar, oh ini orang telah berbuat baik dan lain sebagainya. Lebih dari itu kita ingin ada seorang petarung yang akan melawan mafia-mafia yang koruptif. Petarung yang ingin mengangkat kaum du'afa mustad'afin. Dan kalau Jakarta menyelesaikan itu, akan ada spektrum besar di daerah-daerah lain di Indonesia ini. Dengan cara yang santun. Dengan cara yang santun, dengan cara yang adil, jujur. Kita butuh orang-orang yang ngomong di Twitter, di media sosial, dengan kata-kata yang menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian. Bukan hanya Twitter yang mencaci maki, membuli, menjelek-jelekan salah satu calon dan lain sebagainya. Itu oleh NU sangat-sangat dilarang gitu. Apa pesan dari PBNU terakhir? Kita tahu bahwa tinggal hitungan hari lagi menuju ke tanggal 15, ada 101 pilkada termasuk di Jakarta yang dikatakan paling bergonjang-ganjing. Apa yang disampaikan oleh PBNU kepada masyarakat pemilih nanti? Ya, Ketua Umum PBNU Kiai Said Akil Siraj selalu menekankan bahwa pilkada ini adalah sebuah proses besar untuk memilih pemimpin.
Dan tentu diharapkan kita harus berpartisipasi semuanya. Jangan ada yang golput. Yang kedua, pilihlah pilihan itu sesuai dengan rasionalitas dan nurani kita. Jangan dipaksa oleh iming-iming uang, jangan juga menjadi korban intimidasi atas bully-bully di sosial media. Tapi yang ketiga, siapapun yang terpilih, NU tentu berharap Jakarta menjadi etalase terbaik bagi Indonesia, di mana kejujuran, kedisiplinan, keramahan, serta kemampuan kita untuk mengangkat derajat bangsa ini terlihat di Jakarta. Terima kasih Kiai Haji Maman Imanul Haq, Ketua Lembaga Dakwah PBNU. Nahdlatul Ulama. Telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Terima kasih. Assalamualaikum.